Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan bawakan alur cerita manhwa dengan genre yang agak beda ya guys. Dengan judul Duk yang Menawan dari Utara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada awal cerita kali ini, diceritakan pada suatu hari di suatu negara diceritakan ada seorang aktris terkenal dengan berbagai macam sifat keegoisannya. Memiliki kecantikan luar biasa dan berkemampuan akting yang bagus. Serta dia seorang maniak pengumpul penghargaan, yaitu bintang papan atas yang bernama Sol Rinha. Diperlihatkan jika Rinha tiba-tiba terdampar di sebuah tempat yang tak diketahuinya dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia pun perlahan tersadar karena tiba-tiba tubuhnya terasa kedinginan. Kemudian dia pun tersadar dan kebingungan kenapa dia bisa berada di sebuah gunung dengan hutan yang lebat dan bersalju. Lalu diperlihatkan flashback 2 jam sebelum dia terdampar di gunung bersalju itu. Di sana Rinha sedang bersiap untuk syuting. Saat itu dia diberitahu oleh asistennya untuk menggunakan body double. Karena di tempat syuting itu banyak terjadi kecelakaan. Dan semua yang hilang di tempat itu tak bisa ditemukan lagi. Rinha pun bergumam bahwa tahun ini dia harus bekerja keras agar mendapatkan penghargaan lagi. Dan dia juga tak mempercayai cerita aneh dari asistennya tersebut. Lalu setelah itu Rinha pun dipanggil untuk segera memulai syutingnya. Di tempat itu sudah terpasang perangkat keselamatan dan pengujian perangkat keselamatan itu sudah dilakukan beberapa kali. Lokasinya mengerikan tapi sudah terjamin aman jika tak terjadi kecelakaan. Akan tetapi tiba-tiba peralatan keselamatan Rinha rusak dan membuatnya terjatuh ke laut dari atas tebing tempat dia syuting. Kemudian kembali ke Rinha yang terbangun di tempat asing itu, dia merasa bingung karena sebelumnya dia jatuh ke laut, akan tetapi saat ini dia malah berada di dalam hutan. Dia juga bergumam dalam hati jika seharusnya saat ini musim panas. Namun cuacanya aneh, bukan seperti musim panas. Dan dia menduga saat ini dirinya masih syuting. Akan tetapi dengan badan penuh goresan luka dia menyangkal hal itu. Karena tak mungkin melakukan syuting di situasi berbahaya seperti ini. Sambil meringkuk kedinginan, Rinha pun mengira jika dia sedang bermimpi karena syok saat terjatuh dari tebing. Namun dia tersadar jika itu bukanlah mimpi. Karena ada seekor monster T-Rex yang tiba-tiba berlari ke arahnya. Namun sebelum monster itu lebih mendekat, kepala monster itu terpenggal dan pindah alam. Diketahui yang memenggal monster itu adalah seorang pria rupawan berpakaian seperti bangsawan. Melihat hal itu, Rinha pun kaget, tak bisa menggerakkan kakinya karena pria itu mendekatinya. Kemudian pria itu berbicara bahasa yang tak dipahami oleh Rinha. Karena dia baru pertama kali mendengar bahasa itu. Lalu Rinha pun tersadar jika dia berpindah dimensi karena ada monster di sana dan musim yang berganti. Rinha pun tak percaya dia mengalami hal yang hanya bisa terjadi di dalam novel atau di dalam komik. Dan dengan ekspresi yang sedih, dia mengeluh jika ada yang masuk ke dalam novel biasanya langsung mengerti bahasa yang dipakai. Sedangkan dirinya tak mengerti bahasanya sama sekali. Lalu pria itu pun merogoh sesuatu dari sakunya dan dipasangkan di tangan Rinha.
Diketahui itu merupakan sebuah gelang. Setelah memakai gelang itu, Rinha pun mengetahui bahasa dan perkataan yang diucapkan oleh pria itu. Walaupun Rinha terlihat bingung dan tak mempercayainya, pria itu berujar bahwa alat itu sepertinya bekerja dengan baik. Lalu dia menjelaskan bahwa kata seruan tak bisa diterjemahkan dan menyuruh Rinha untuk fokus. Pria itu juga menambahkan dengan ekspresi sinisnya jika Rinha tak perlu mengulangi kata-katanya, karena alatnya sudah berfungsi dengan baik. Dalam benak Rinha terlintas jika saat ini sudah berpindah dimensi. Sepertinya di sini ada alat penerjemahnya. Lalu Rinha bertanya kepada pria itu siapakah dirinya dan saat ini dirinya sedang ada di mana. Pria itu pun menjawab jika dia memberitahu di mana tempat ini, Rinha tak akan mengetahuinya. Dan pertanyaan siapa itu Rinha, dirinya sendirilah yang bisa menjawabnya. Mendengar hal itu, Rinha pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan orang yang datang dari dunia lain. Pria itu pun membenarkannya. Rinha pun bingung karena pria itu tak terkejut mengetahui Rinha berasal dari dunia lain dan memberinya alat penerjemah untuknya. Seakan hal itu sudah biasa terjadi di sini. Kemudian karena penasaran, Rinha pun bertanya apakah banyak yang datang ke dimensi ini. Pria itu pun menjawab dengan berujar bahwa sepertinya memang begitu, karena dirinya menemukan tulang atau mayat setiap beberapa tahun sekali, dan baru pertama kali menemukan ada yang masih hidup. Mendengar hal itu, Rinha pun kaget tak bisa berkata-kata. Setelah itu, pria itu pun meninggalkan Rinha dengan cueknya sambil membersihkan pedangnya dari cipratan darah monster. Rinha pun merasa ditelantarkan sembari berujar bahwa ada ya pria sedingin itu, dan dalam hati menambahkan bahwa dia harus tetap bersama pria itu sampai dirinya merasa aman. Kemudian Rinha pun memberanikan diri berakting untuk mencoba merayu dan bertanya, apakah pria itu merupakan seorang kesatria atau orang yang bertarung melawan monster. Namun pria itu menanggapinya hanya dengan senyuman yang terlihat menyeramkan bagi Rinha. Kemudian Rinha pun ternotis dengan sebuah novel yang pernah dibaca olehnya, yang berjudul Duk Menawan dari Utara. Terlihat pria di depannya itu mirip dengan karakter utama novel yang dibacanya itu. Kemudian pria itu pun memperkenalkan dirinya dengan berkata bahwa namanya adalah Calcion Lambert yang merupakan kepala keluarga Lambert, dan juga Duk dari Kerajaan Utara Iklin. Rinha pun kaget karena dia benar-benar Duk dari Utara yang diketahuinya dalam novel. Lalu Rinha pun membalas dengan memperkenalkan dirinya bernama Selena. Untuk kedepannya kita panggil Rinha dengan nama Selena ya guys. Selena pun menambahkan bahwa kemungkinan namanya cukup asing. Diketahui bahwa nama Selena merupakan nama Rinha yang dipakainya di luar negeri. Selena pun mengulurkan tangannya dengan tujuan untuk berkenalan. Namun Calcion pun bingung dan menanyakan untuk apa Selena mengulurkan tangannya. Karena takut jika terjadi masalah, dia pun menjelaskan untuk bersalaman dan memikirkan kemungkinan tata krama di sana berbeda dengan di dunianya. Namun tiba-tiba Calcion pun meraih tangan Selena dan mengecup punggung tangan Selena. Setelah itu Calcion pun berkata kepada Selena selamat datang di tempat ini orang asing. Hal itu membuat Selena agak salting, canggung, kaget sekaligus berbunga-bunga. Dengan wajahnya yang memerah, Selena berkata dalam hati bahwa dia diperlakukan seperti itu hanya saat sedang syuting atau di acara penghargaan saja. Hal itu membuatnya agak terkejut. Kemudian Calcion pun mengungkapkan bahwa Selena terlihat seperti orang biasa, namun bertindak layaknya gadis bangsawan.
Selena pun menimpali jika di tempat asalnya tidak ada perbedaan antara orang biasa dengan bangsawan, serta menjelaskan bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Mendengar hal itu, Kalsion pun melepaskan tangan Selena dan mengatakan bahwa padahal Selena akan lebih berguna jika dirinya seorang bangsawan. Mendengar hal itu, Selena pun hanya bisa mematung lalu berujar dalam hati jika Kalsion sedang memastikan apakah dia menyelamatkan orang yang bisa berguna untuknya atau tidak. Keadaan itu menjadikan Selena menjadi tak tenang. Setelah itu, Selena pun memperjelas situasinya dengan bertanya, apa yang akan terjadi jika dirinya bukan seorang bangsawan? Dirinya tak berguna. Kalsion pun menanggapinya sambil tersenyum serta meraih dagu Selena dengan berujar, jika itu tergantung dari Selena sendiri. Jadi, jika Selena dirasa tak berguna, maka Selena harus membuat dirinya menjadi berguna. Kalau Selena ingin keluar dari gunung ini hidup-hidup. Mendengar hal itu, Selena pun tersipu dan senang. Serta dalam hati dia berkata bahwa Kalsion benar-benar sama dengan Duk dari Utara yang pernah dia baca di novel. Lalu Selena pun menunjukkan antusiasmenya dan dengan berbunga-bunga sambil memegang tangan Kalsion berkata bahwa dirinya sangat berguna. Karena di tempat asalnya dia merupakan orang yang seperti sinar dan garam dunia. Dan juga dia meyakini jika di tempat ini akan menjadi seperti itu juga. Lalu dengan mata yang berbinar-binar, Selena pun menambahkan bahwa dirinya akan berusaha agar bisa berguna bagi Kalsion. Namun dengan nada dingin dan datarnya, Kalsion pun berkata bahwa jika Selena ingin bertahan di tanahnya, tentu saja dia harus berusaha semaksimal mungkin. Dan menanyakan apakah Selena bisa memberikan sesuatu yang bisa membantu perkembangan Lambert. Selena pun menanggapi pertanyaan itu dengan berujar bahwa dirinya mungkin bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan seni dan budaya. Dan dengan bangga serta keyakinan penuh, Selena menambahkan jika di tempat asalnya dirinya merupakan aktris terkenal yang pandai menggunakan tubuhnya, khususnya dalam hal akting. Mendengar hal itu, Kalsion pun langsung menyuruh Selena untuk menunjukkan aktingnya. Selena pun kaget dan sedikit mengeluh karena tiba-tiba disuruh akting di depan Kalsion. Lalu Kalsion pun dengan dinginnya mengatakan, "Kenapa? Tidak bisa?" Selena pun merasa malu dan menanyakan jika Kalsion ingin dirinya akting seperti apa. Kemudian Kalsion dengan datarnya menyuruh Selena untuk berakting menjadi wanita jahat. Dengan agak kesal karena tak diberi petunjuk lain, hanya disuruh menjadi wanita jahat saja, Selena pun memutuskan untuk mencobanya. Dia akan melakukan apapun daripada harus mati di sini. Bersamaan dengan hal itu, Selena pun berjalan mendekati Kalsion dan tiba-tiba memegang pundaknya, lalu menatap Kalsion dengan tatapan tajam. Dan dengan nada agak tinggi dia berkata, berani-beraninya menyuruhnya. Memangnya dia siapa? Apakah dia kira Selena akan menjadi budaknya karena sudah menyelamatkan dirinya? Jangan berpikir bisa melakukan segalanya hanya karena Kalsion adalah Duk dari Utara. Namun dalam hatinya Selena merasa takut aktingnya tak diterima dan khawatir jika dia akan dibunuh jika membuat Kalsion kesal. Lalu dengan tatapan intimidatif, Selena menambahkan untuk melihat orang yang ada di depannya dan tidak bicara sendiri. Walaupun dalam hati, Selena takut jika aktingnya berlebihan. Kemudian terlihat Kalsion yang awalnya agak kaget melihat perubahan sikap Selena pun mengetahui jika itu hanyalah aktingnya, sambil tersenyum kecut. Dan setelah itu, mengucapkan kalimat lolos. Dan menambahkan bahwa jika Selena bisa melawannya dengan cara itu,
maka dia pasti bisa melakukan peran yang diinginkan oleh Kalsion. Awalnya Selena senang karena dia selamat. Namun setelah dia mendengar akan berperan sesuai dengan yang diinginkan oleh Kalsion, mendadak Selena pun menjadi suram. Kemudian Kalsion pun meminta Selena untuk berperan sebagai kekasih Kalsion dan masuk ke dalam lingkungan sosial serta menerima ancaman pembunuhan. Mendengar permintaan itu, Selena pun kaget seperti tersambar petir. Lalu berujar dalam hati, jika tak menurutinya, Kalsion pasti tak akan membawanya dan meninggalkannya di hutan ini sendirian. Akan tetapi Selena pun curiga, kenapa dia memilihnya untuk masuk ke lingkungan sosial dan menerima ancaman pembunuhan. Mungkin ada kaitannya dengan urusan politik. Dilihat dari permintaannya kepada orang yang baru ditemui, kemungkinan besar Kalsion tak memiliki orang yang dapat dia percaya, dan hanya Selena lah yang bisa melakukannya. Memikirkan hal itu, Selena pun mulai bertransaksi dengan berkata, apa bayaran untuk dirinya jika melakukan hal itu untuk Kalsion. Menjawab pertanyaan itu, Kalsion pun menjawab bayarannya nyawamu. Sambil meminta maaf dan agak gugup, Selena pun menjawab, jika dari awal nyawanya memang miliknya sendiri. Namun Kalsion pun menimpali jika Selena pasti sudah kehilangan nyawanya jika dia tak diselamatkan oleh Kalsion. Kemudian Selena pun berujar bahwa dengan pekerjaan yang menyangkut nyawa, dia juga perlu motivasi. Jika pekerjaan itu diberikan secara tiba-tiba, pasti tak ada orang yang bisa akting sebaik dirinya di tempat ini. Apalagi kalau dalam waktu yang lama harus bergaul di kalangan sosial dan menyembunyikan semua ini. Dirinya harus mendapatkan sesuatu supaya tak dihianati. Kalsion pun melirik sambil mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Selena. Setelah itu Kalsion mengungkapkan bahwa imbalannya, Selena akan diperbolehkan tinggal di istana Lambert serta biaya lainnya. Dan setelah pekerjaan Selena selesai, dia akan diberikan semua yang dibutuhkannya untuk hidup, sehingga dirinya bisa menikmati hidup yang mewah di tempat ini. Lalu Selena juga akan diberi harapan bahwa kemungkinan dia bisa kembali ke tempat asalnya. Walaupun Kalsion merasa tak yakin, tapi pasti ada caranya. Yang menjadi masalah adalah tanah itu penuh dengan monster yang berbahaya. Selain penyihir agung, tak ada yang pernah berhasil ke sana. Jika Selena berhasil melakukan perannya, walaupun berbahaya, Kalsion sendirilah yang akan mengantar Selena ke tanah monster itu. Tapi tak ada jaminan Selena bisa kembali, karena mereka hanya manusia biasa, bukanlah penyihir agung. Maka dari itu, Kalsion hanya menjanjikan sebuah harapan, bukan jaminan bisa mengembalikan Selena ke dunia asalnya. Setidaknya harapan itu bisa menjadi motivasi besar untuk Selena. Mendengar hal itu, Selena pun berdebar-debar dan dalam hati berujar bahwa dari semua novel yang pernah dibacanya, kebanyakan endingnya berakhir dengan karakter utama yang tinggal di tempat yang baru. Namun, Kalsion menawarkan hal yang berbeda, yaitu cara untuk kembali ke dunia asalnya. Karena di dunia ini, keluarga, teman, kenangan, serta pekerjaan semuanya tak ada pada Selena. Maka dia memantapkan dirinya untuk memilih akan melakukan apa saja, asalkan dirinya bisa kembali ke dunia asalnya. Kemudian dengan semangat dan lantangnya, Selena pun menanggapi Kalsion dengan berkata bahwa dirinya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalsion pun tersenyum mendengar hal itu dan mengajak Selena untuk kembali ke istananya, serta melanjutkan obrolannya setelah mereka sampai di istana. Lalu tak lama setelah itu, mereka berdua terlihat sudah sampai di gerbang istana Lambert. Di sana mereka disambut oleh dua orang penjaga pintu gerbang di istana.
Kedua penjaga itu pun menanyakan apa Kalsion baik-baik saja serta bertanya-tanya siapa identitas perempuan yang sedang digendong oleh Kalsion. Menjawab pertanyaan mereka berdua, Kalsion pun menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Dan dia menyelamatkan perempuan yang digendongnya ini ketika dia diserang oleh monster. Maka dari itu dirinya terlambat pulang, karena harus membawanya ke istana. Kedua penjaga gerbang itu pun terkejut kenapa ada seorang perempuan di dalam hutan yang berbahaya. Lalu menambahkan jika mereka akan melaporkannya ke dalam istana. Salah satu penjaga gerbang pun berkata bahwa perempuan yang digendong oleh Kalsion pasti berat, dan dia menawarkan diri agar dirinya saja yang menggantikan Kalsion untuk menggendongnya. Akan tetapi dengan nada terbata-bata, Kalsion menjawabnya, "Tidak, Dion." Diketahui bahwa salah seorang penjaga gerbang itu bernama Dion. Mendengar tuannya terbata-bata, kedua penjaga gerbang itu pun kaget karena baru pertama kali mengalami situasi seperti itu. Kemudian Selena pun menggerutu sambil berbisik kepada Kalsion bahwa jika dia tak bisa melakukannya dengan benar, maka bawahannya pasti akan curiga kepadanya. Nanti rencana mereka berdua pun bisa gagal total. Dengan ekspresi yang tegang di wajahnya, Kalsion pun hanya bisa menelan ludahnya sambil menggendong Selena. Kemudian flashback saat perjalanan kembali ke istana. Diperlihatkan bahwa Selena mengusulkan agar mereka berdua membuat sebuah rencana, agar tak ada kecurigaan yang timbul dari orang-orang yang ada di istana. Selena juga menambahkan bahwa jika dia tak tahu alasan apa, dia harus pura-pura menjadi kekasih Kalsion. Namun setidaknya harus ada kejelasan latar belakang identitasnya agar tak ada yang curiga. Mendengar penjelasan itu, Kalsion mengatakan jika situasinya menjadi rumit, karena ada hal yang tak terfikirkan. Kemudian Selena pun menimpali dengan memberikan contoh penjelasan yang mudah, yaitu Kalsion sudah menyelamatkan Selena dari sebuah krisis, dan langsung jatuh cinta kepada Selena karena kecantikannya. Itulah rencana mereka berdua saat perjalanan menuju ke istana. Kemudian kembali ke situasi di mana Kalsion yang gugup dan terbata-bata saat menjawab pertanyaan dari kedua penjaga gerbang. Selena pun berinisiatif untuk membantu dengan melakukan akting, serta berkata bahwa dirinya hanya ingin digendong dan dibawa oleh Grand Duke Kalsion dengan manjanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jika rame, kita lanjut ke video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share videonya. Dan bye-bye.